يا خير مولود بمكة. Salawat yang kita panjatkan menjadi tangga mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam Mahallul Qiyam Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, "Wastadi'u bi jamalih." Ambillah cahaya daripada keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita galau, hati kita kotor, hati kita gelap, kehidupan kita susah, kehidupan kita kotor, kehidupan kita buruk. Letakkan Rasulullah di dalam hati kita, letakkan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Ambil cahaya dari keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya akan bersih, dengan sendirinya akan baik, dengan sendirinya akan bersinar, dengan sendirinya akan menjadi indah kehidupan kita maupun hati kita. Oleh karena itu tadi Habib Ali Habsyi, wastadi'u bi jamalih. Ambil cahaya dari keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga yang kita bacakan memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, menjadi tempat tersendiri di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi indah kehidupan kita, menjadi indah hati kita, menjadi bagus dunia kita, ukhrawi kita. Ini semua sir daripada rahasia daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk." Kalau kita banyak memuji Rasulullah, kalau kita banyak bersalawat kepada Rasulullah, tukfa hammuk, segala urusan dunia kita akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan akhirat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali mendengarkan nasihat daripada Imam Ghazali yang pada minggu kemarin beliau sudah menasihati kita tentang adab kita kepada Tuhan kita, adab kita kepada teman yang selalu ada bersama kita, yang tidak pernah berpisah dengan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah ada bersama kita di mana saja kita berada. Beliau sudah jelaskan bagaimana adab-adab tersebut. Kita sebagai hambanya Allah, bagaimana adab kita kepada Allah, Sang Pencipta kita, Sang Maha Kuasa. Itu sudah dijelaskan di minggu kemarin. Sekarang Imam Ghazali akan menjelaskan adab kita ketika kita menjadi orang yang punya ilmu, adab kita ketika kita menjadi orang yang lebih tahu, adab kita ketika kita menjadi seorang pengajar, baik di sekolah maupun di rumah kita. Setiap dari kita harus menjadi seorang pengajar. Niatkan diri kita bahwasanya kita ingin menjadi seorang pengajar, karena ini tugas atau status pekerjaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya Rasulullah apa tugasnya, apa pekerjaannya Rasulullah? Innama bu'itsu mualliman, kata Rasulullah, saya seorang pengajar. Jadi kita pribadi kita niatkan, saya bekerja ini, iya. Niatkan bekerja itu cari nafkah tapi niatkan diri kita sebagai pengajar. Diri kita sebagai contoh. Pengajar untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk istri kita di rumah. Istri untuk anak-anaknya, untuk yang lebih muda dari kita atau yang lebih bodoh dari kita, yang lebih tidak paham dari kita. Niatkan, karena semua dari kita bisa untuk menjadi seorang pengajar. Agar apa? Agar pekerjaan kita sama dengan pekerjaan Rasulullah. Rasulullah seorang pengajar, kita seorang pengajar. Jadi ini adabnya, kata Imam Ghazali, yang beliau akan jelaskan. Dan setiap dari kita akan mengambil adab ini, karena setiap dari kita seorang pengajar. Balighu anni walau ayat, walaupun satu ayat. Jadi niatkan bahwasanya kita ini status kita, pekerjaan kita pengajar. Jadi niatkan agar apa? Agar pekerjaan kita sama dengan pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, beliau bilang, wa in kunta alim, jika engkau seorang pengajar, seorang yang berilmu, fa adabul alim, adab seorang pengajar, adab orang yang berilmu, sa'atul ihtimal. Si'atul ihtimal, luas di dalam luas hatinya. Luas. Orang pandangannya luas, hatinya luas, akhlaknya luas, sifatnya luas. Ini luas ini yang harus kita pelajari selalu. Karena banyak orang yang sempit, tidak bisa lihat yang berbeda sedikit sudah gelisah, habis sudah. Jadi orang pengajar, seorang pendakwah,
Seorang yang mempunyai ilmu harus mempunyai sifat yang luas. Ad-da'wa wasi' la yadkhul fiha illa al-wasi'. Habib Umar pernah berkata, Habib Umar hafizahullah pernah berkata, dakwah ini luas. Tidak akan sukses orang di dalam medan dakwah kecuali orang yang punya keluasan. Luas akal pikirnya, luas hatinya, karena akan mendapatkan berbeda macam orang yang akan dia dapatkan, yang akan dia hadapi berbeda macam. Luas pikirannya, luas ilmunya. Kalau kita cuma hafal satu hadis, kalau ada lihat orang tidak mengamalkan hadis itu, oh salah ini, bid'ah ini, kafir, syirik, masuk neraka ente, jahannam khalidina fiha abada. Apa? Baru satu hadis ente dengar, belum ente buka hadis yang lain. Karena di dalam syariat ada nasikh, ada mansukh, ada mujmal, ada al-bayan, ada mujmal. Lihat yang lain, siapa tahu ada hadis yang lain, siapa tahu hadis tersebut mansukh, walaupun dia di Sahih Bukhari, walaupun di hadis Sahih Bukhari kadang mansukh, sudah dihapus hukumnya, hadisnya masih ada tapi hukumnya terhapus, dan itu sudah dijelaskan panjang lebar sama ulama. Makanya harus luas, jangan dapat satu hadis sudah berfatwa dengan sembarang. Oh sudah, lihat yang beda sedikit, neraka, kafir, syirik, bid'ah, jahannam. Ente panitia neraka, panitia surga, hari kiamat ente panitianya. Lihat, oh Imam Syafi'i salah, oh imam ini salah. Bahkan a'imah yang mereka salahkan, dengan belajar satu minggu dari internet yang mereka dengar satu kali, mereka menyalahkan dengan lantangnya para ulama kaliber, orang-orang yang takut sama Allah, orang-orang yang tidak pernah merendahkan orang lain, walaupun orang bodoh tidak pernah. Seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, mana lihat perkataan mereka, tidak pernah dari mereka merendahkan orang lain. Tapi kita rendahkan mereka, orang yang di mata Allah. Hati-hati, hati-hati. Pengumuman dari Allah, perkataan kita kepada ulama, orang soleh di dalam mencelah mereka, itu pengumuman dari Allah bahwasanya Allah berperang dengan kita. Ente yang mengumumkan Allah akan berperang dengan pasukan apa yang kau punya, kekuatan apa yang kau punya kalau Allah sudah berperang dengan kau. Dan itu Allah sabdakan di dalam hadis qudsi, hadis sahih. Jadi itu si'atul ihtimal, luas, luas, karena dia akan berhadapan dengan berbagai macam karakter, sifat orang. Jadi harus mempunyai keluasan seorang alim. Ini yang paling penting yang beliau tekankan, Imam Ghazali tekankan, sehingga beliau taruh di adab pertama, harus luas. Jadi kadang kita dianjurkan harus diam, kadang kita diharuskan untuk berbicara, kadang kita diharuskan untuk bertindak, kadang kita diharuskan untuk tidak bertindak. Punya keluasan. Jadi harus kita punya keluasan. Jadi makanya ulama mengatakan man wasi'a ilmu galla i'tirad. Siapa yang luas ilmunya, sedikit banyak protesnya, sedikit banyak menentangnya. Tapi semakin sedikit ilmunya, semakin gampang. Karena ilmu ini ada 3 derajat kata ulama. Ilmu ini 3 derajat. Derajat pertama, kalau kita masuk di dalam bidang ilmu, kita menganggap kita yang paling pintar. Oh iya. Derajat kedua, kita anggap kita pintar, ada orang lain juga pintar. Derajat ketiga, kita anggap kita ini bodoh, masih banyak, masih kurangnya. Kalau sudah masuk di derajat itu, itu makanya Imam Syafi'i mengatakan, para ulama mengatakan, mereka dengan lantang mereka mengakui masih ulama zdatu ilman zdatu ilmi bijahli, kata Imam Syafi'i. Setiap bertambah ilmu, bertambah pengetahuan bahwa saya ini masih banyak bodohku. Gullil ladzi yadda'i ma'rifatan arafta syai' wa ghaba anka asya'u. Bilang sama mereka yang mengetahui ilmu, engkau arafta syai', engkau tahu itu sedikit, wa ghaba anka asya'u, banyak yang kau tidak tahu. Kau tahu dalam satu bidang, tapi bidang lain kau tidak tahu. Jadi arafta syai' wa ghaba anka asya', banyak yang kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Si'atul ihtimal wa luzumul hilim, senantiasa istimrar di dalam hilim. Sabar, hilim, derajat hilim, bukan sabar. Sabar itu punya derajat. Ada sabar, ada hilim. Begitu juga dermawan punya derajat. Ada jud, ada karam. Ini hilim. Si'atul hilim, dia sudah halu hilim, maafkan, memaafkan, sabar, penyabar dan pemaaf. Wal julus bil haiba ala samtil waqar ma'an nas, duduk dengan tenang
ketika bersama orang-orang duduknya tenang. Jadi kita begitu juga, ketika kita pengajar di antara anak-anak kita, keluarga kita, duduknya kita harus kita tenang. Jaga adab. Wa tarkut takabbur ala jami'il ibad, tinggalkan kesombongan atas hamba-hamba Allah. Oh jangan merasa, oh saya pintar atas orang lain, merasa sombong. Wa tarkut takabbur, kata beliau, meninggalkan kesombongan atas hamba-hamba Allah. Illa ala zalamah, kecuali kepada orang zalim. Kecuali kepada orang zalim, kata Imam Ghazali, seorang alim tidak apa-apa. Zajran lahum anidz zulm, sebagai pelajaran, sebagai penegasan kepada mereka atas kezaliman mereka. Wa itharu tawaddu fil mahafil, senantiasa mengedepankan sifat tawadhu ketika berkumpul, ketika di acara. Wa tarkul hazal wad du'abah, tinggalkan banyak bercanda yang merendahkan sehingga jatuh kehormatan kita di depan orang, di depan pelajar. Jadi kalau banyak bercanda, jatuh sudah kehormatan seseorang yang banyak bercanda di depan orang akan jatuh. Warifik bil muta'allim, harus rifik, harus lemah lembut kepada yang diajar. Wa ta'anni bil muta'ajrif, tenang menghadapi muta'ajrif. Muta'ajrif ini orang yang, kalau orang bilang sekarang bahasa Palunya pantoa. Tenang sama orang-orang yang mengaku tahu. Orang mengaku tahu, tenang. Wa islahul balid bi husnil irsyad, bagus caranya di dalam memperbaiki orang yang bodoh dengan ajaran, dengan cara yang benar. Wa tarkul harad alai wa tarkul anafah min qaul la adri, jangan malu ketika kita tidak tahu bilang tidak tahu. Ini adab paling penting, terkhusus di akhir zaman seperti ini, karena banyak berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan. Tidak tahu, oh menurut saya, pertanyaan tentang agama, menurut saya agama ini keluar dari rumahmu. Agama bukan dengan menurut saya, menurut dalil sesuai pemahaman para ulama. Kalau engkau sudah punya sandaran untuk mengeluarkan masalah istinbat dari Al-Quran dan Sunnah, baru menurut engkau tidak apa-apa, karena kau punya sandaran, landasan, punya alat untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita belum punya, dan ulama mematok tingkatan khusus, cara-cara khusus, nah, agar apa? Agar seseorang itu bisa mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan semua orang tidak pernah belajar usul, tidak pernah belajar ini, baca terjemahan hadis bilang hukumnya begini-begini. Bukan seperti itu. Jadi tarkul anafa, jangan malu kalau bilang tidak tahu, tidak tahu. Menurut saya ini tidak apa-apa. Allah, itu sudah musibah, hancur. Kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, dua yang paling banyak mencelakakan manusia: setengah-setengah dokter, setengah-setengah alim. Paling banyak mencelakakan manusia. Setengah-setengah dokter, belajar setengah-setengah, ada yang sakit, oh minum Panadol. Besok ada yang sakit ini, minum Panadol, mati anaknya orang. Begitu juga setengah-setengah alim. Ada yang bertanya ini, dia bilang boleh. Ada yang bertanya ini, boleh. Menurut saya boleh, menurut saya boleh. Celaka agamanya orang. Di akhirat kau tanggung. Dol, mutir. Sesat, menyesatkan. Jadi hati-hati. Jadi tarkul anafa, jangan malu kalau bilang tidak tahu, tidak tahu. Makanya ulama menjadikan orang yang banyak mengatakan tidak tahu itu suatu kemuliaan. Yang banyak mengatakan tidak tahu suatu kemuliaan. Nisful ilm la adri, kata ulama. Setengah daripada ilmu, perkataanmu la adri. Berarti engkau sudah punya setengah ilmu. Jadi seperti itu. Jadi tidak, ini sekarang sudah menurut saya. Jadi jangan malu. Karena tidak wajib kita mengetahui semua. Kita yang tahu wajib ain, kita harus tahu. Yang lain kalau kita lupa, kalau kita ragu-ragu, lihat dulu kembali, rujuk dulu kepada kitabnya. Rujuk dulu kepada asal masalahnya di mana disebutkan.
baca baru kasih tahu. Kalau belum tahu lagi pertanyaan, nanti sini minta dulu nomornya, minta dulu ini, nanti dikirim. Lihat dulu, jangan langsung. Jadi seperti itu. Jadi tarkul anafa min qauli la adri. Jangan malu untuk bilang la adri. Wasarful himma ila sa'il. Ketika ada yang bertanya, kita pandangan kita, fokusnya kita alihkan kepada dia. Kita fokuskan diri kita ketika ada yang bertanya kepada seorang yang bertanya. Wa tafahum soal, berusaha memahami soalnya, pertanyaan dari orang yang bertanya. Wa qabulul hujjah, menerima hujjah, menerima bantahan. Seorang alim harus menerima. Tidak harus perkataannya harus benar. Kalau dia benar ya silakan. Tapi kalau dia tidak benar, terima. Jangan kalau dia tidak benar, dia usaha mendukung perkataannya yang tidak benar dengan cara-cara yang lain. Dia tahu dia salah. Jadi tidak harus. Wal ingiyat lil haqqi war ruju' ilai indal hafwa. Makanya beliau bilang, kalau kita hafwa, kita tergelincir, kita harus tunduk kepada kebenaran. Akui kesalahan kita. Akui bahwasanya pendapat tersebut salah. Pendapat tersebut salah. Tidak ada rasa rendah di dalam hal yang seperti itu. Tidak ada kerendahan ketika kita mengakui kesalahan kita. Wa man'ul muta'allim min kulli ilmin yadurru, mencegah pelajar dari ilmu-ilmu yang membahayakan dia. Ilmu-ilmu yang tidak manfaat kita cegah. Kalau dia mau mencari ilmu yang tidak manfaat, jangan. Karena sekarang banyak ilmu, banyak, tapi banyak juga yang tidak manfaat. Makanya perkataan ulama, berapa banyak orang yang bodoh membangun bangunan yang begitu megah. Berapa banyak orang yang pintar yang dia pakai ilmunya untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang megah dibangun orang bodoh. Mana yang manfaat? Manfaat itu yang lebih yang ilmunya dia pakai untuk membangun suatu kemudaratan, suatu kebodohan ilmu yang dia pakai untuk sekarang dengan bangganya mereka bilang, oh tidak boleh, hak asasi manusia. Kita kembali lagi hak asasi manusia. Mereka bilang, oh tidak, kamu orang Islam ini agama pembunuh. Padahal mereka di lain posisi membangga-banggakan senjata pemusnah massal mereka. Lihat, itu negara yang di lain sisi mereka mengaku mereka yang paling menjalankan hak asasi manusia. Di lain sisi pemasukan mereka paling banyak lewat senjata. Mana hak asasi manusia ente? Mana? Itu ilmu mudarat yang menghancurkan, bukan untuk membangun. Kalau kita cerdas, kita ketawa melihat pernyataan-pernyataan mereka. Jadi seperti itu. Wal ingiyat lil haqqi wa man'ul muta'allim min kulli wa zajruhu, mencegah, menasihati ketika ada orang pelajar yang belajar sama kita, ketika dia mau pakai ilmunya yang bermanfaat untuk selain Allah, kita cegah, kita halangi, kita nasihati dia bahwasanya ilmu yang bermanfaat tidak dipakai kecuali hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaddul muta'allim an ayyastagila bi fardil kifayah qabla faragi min fardil ain. Jangan mencari yang fardul kifayah sebelum menyelesaikan fardhu ain. Tingkatannya kita harus. Makanya dibilang di dalam Al-Quran, kunu rabbaniyuna bima kuntum tu'allimuna nas wa bima kuntum tarsyudun. Kunu rabbaniyya bima kuntum tu'allimuna nas wa bima kuntum tarsyudun. Kunu rabbaniyun, jadikan kalian diri kalian itu rabbani. Apa rabbani? Bima kuntum tu'allimuna nas, dengan apa yang kalian ajarkan kepada orang. Artinya rabbani itu sigarul ilmi qabla kibar, belajar dari yang asas sebelum yang besar. Dia belajar ilmu belum belajar yang asas, mau belajar yang besar-besar. Oh, saya tidak mau belajar asas-asas dulu, saya mau langsung ambil yang besar-besarnya saja. Jangan, asas dulu. Tahapan ilmu itu harus kita lewati. Jadi kalau kita mau belajar ilmu yang besar, jangan, harus belajar dengan pondasi asas yang kuat. Dan dengan begitu, makanya Imam Ibn Hajar pernah berkata, kenapa ulama-ulama Hadramaut itu kemuka, terdepan di dalam masalah fikih daripada yang lain. Ini Imam Ibn Hajar, sahib kitab, dia mengatakan kenapa ulama, dengan dua sebab. Karena mereka menggandengkan antara ilmu dan amal,
dan mereka belajar ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dengan dua hal tersebut para fuqaha di Hadramaut terdepan. Makanya kitab-kitab mereka dipakai di sekolah-sekolah, di universitas. Dengan dua hal tersebut mereka menjadi terdepan di dalam masalah fikih tersebut. Jadi wa mu'akhadatu nafsu awalan bittaqwa, menjadikan dirinya duluan beramal dengan ketakwaan agar orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita seorang pengajar, kita pengajar di rumah kita, pengajar di pekerjaan kita, kita jadikan dulu anak sembahyang, sholat, dia tidak sholat. Bagaimana anaknya mau sholat kalau dia tidak sholat? Anak akan melihat dulu, baru mendengarkan. Dia lihat dulu apa yang kita bilang, dia lihat apa yang kita lakukan, baru dia ikut. Jadi seperti itu, anak sholat, baru kita tidak sholat. Jangan. Kita sebagai guru di rumah kita, sebelum kita menyuruh, sebelum kita memerintahkan, kita dulu terapkan apa yang ingin kita perintahkan. Karena mereka akan lebih cepat belajar dengan keadaan, dengan penglihatan mereka sebelum mereka belajar dengan telinga mereka. Makanya dikatakan dakwah bil hal afsah min dakwah bil maghal. Dakwah dengan keadaan, dakwah dengan sikap, dengan perilaku itu lebih fasih, lebih cepat sampai daripada dakwah dengan banyak bicara. Lebih fasih. Itu yang mereka tangkap dengan keadaan kita, dengan sikap kita daripada dengan ucapan kita. Jadi ini adab-adab ketika kita menjadi seorang guru. Jadi itu yang paling penting tadi, kita niatkan setiap dari kita untuk menjadi seorang guru. Agar apa? Pekerjaan kita sama dengan pekerjaan Rasulullah SAW, sehingga insya Allah kita bisa dibangkitkan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di malam yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, kekasih kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan seorang hamba dengan Rasulullah itu tergantung dari betapa banyak salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak salawat kita, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah diceritakan bahwasanya Ibrahim bin Adham pernah ditanya oleh seseorang, wahai Ibrahim bin Adham, kenapa kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sering kita berdoa tapi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan doa kamu. Maka apa jawaban daripada Ibrahim bin Adham? Beliau mengatakan bahwasanya hati-hati kita ini banyak yang sudah mati. Kadang kita ini berjalan hidup, tapi pada hakikatnya kita ini mati. Hati kita, kata Ibrahim bin Adham, karena hati kita ini mati, kata Ibrahim bin Adham. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, siapa yang membunuhnya sehingga hati kita ini mati? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, di antaranya adalah yang pertama, kata Ibrahim bin Adham,
Yang menyebabkan hati kita ini terbunuh adalah kita ini mengetahui hak-haknya Allah. Kita tahu haknya Allah, itu jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah. Akan tetapi kita tidak melakukannya. Padahal kita tahu Allah mengatakan jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah, jangan kita duakan Allah. Akan tetapi di antara kita pada hakikatnya dalam kehidupan kita, kita banyak yang mempersekutukan Allah. Misalnya contoh, banyak orang yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada waktu sholat. Mungkin ada lebih mementingkan dunianya daripada kehidupan akhiratnya mereka. Jadi yang kita hadir di tempat ini, kita bersyukur kepada Allah, karena ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kita membaca Al-Quranul Karim, kita baca nih Al-Quran, akan tetapi kita tidak mengamalkan apa yang di dalam Al-Quranul Karim. Kayak contoh tadi yang saya sampaikan, mungkin di Al-Quran mengatakan diperintahkan kita sholat, kadang kita tidak sholat. Diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, akan tetapi kita tidak berbuat kepada sesama. Kita diperintahkan untuk saling menghormati, untuk saling menyayangi, akan tetapi kita berbeda dengan apa yang ada di Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, tapi kadang tangan ini susah sekali untuk bersedekah. Diperintahkan kita untuk berbuat yang baik atau berkata yang baik, tapi kadang lisan kita, yang keluar dari lisan kita, kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, di antaranya juga yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan adalah kita mengatakan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, akan tetapi dalam kehidupan kita ini jauh sekali dengan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad. Karena perlu kita tahu, kalau ada orang mengatakan cinta kepada Rasulullah, harus ada buktinya. Kalau kita mengatakan cinta sama seseorang, apa buktinya kau cinta sama Rasulullah? Maka cinta, kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, buktinya adalah ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hanya dari lisannya mengatakan saya cinta kepada baginda Nabi Muhammad, tetapi tidak pernah melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, tidak pernah melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kalau kita mengatakan cinta harus ada alamatnya. Jadi alamatnya itu adalah mengikuti sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kata Ibrahim bin Adham, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum adun fattakhidu aduan." Sesungguhnya kata Allah, setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Tapi buktinya dalam kehidupan kita, kita tidak jadikan setan itu sebagai musuh, akan tetapi kita menjadikan setan itu sebagai teman kita, menjadikan teman akrab kita itu setan. Padahal Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan jadikanlah musuh kita. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau seandainya ini semua yang kita lakukan, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga harus kita ketahui makna dari dikabulkan doa itu apa. Jadi di dalam hadis yang maknanya mengatakan bahwa yang dimaksud doa kita dikabulkan itu ada tiga. Ada tiga cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Yang pertama, kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala langsung mengampulkan doanya kita pada saat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kadang doa kita tadi yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berikan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di akhirat nanti. Jadi ada orang yang di akhirat nanti banyak berdoa minta, ya Allah
jadikan, mudahkan saya untuk bisa naik haji apa semua, dan di akhirat nanti dia dapat dikatakan sebagai orang yang dikatakan orang yang haji. Kenapa? Karena doa-doanya. Dan yang ketiga adalah makna daripada doa dikabulkan adalah dengan doa itu mungkin Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, maka dengan doa itulah yang menjadi penghalang. Jadi itu makna daripada doa-doa, makna doanya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita berdoa, kenapa kita berdoa ini sudah lama-lama berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin, yang penting kita berdoa dengan yang baik, kita menghindari hal-hal yang dapat mencegah terkabulnya doa kita, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita yang selama itu kita panjatkan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan, keafiatan, kenikmatan yang begitu besar. Mudah-mudahan kenikmatan, keafiatan ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana hati-hati kita ini masih ada ittisal, masih bersambung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kenikmatan yang begitu besar yang selalu kita syukuri. Berapa banyak daripada orang yang hidup waktu sekarang ini mereka lalai, tetapi kita masih diberikan. Ini kenikmatan yang begitu besar yang harus kita jaga. Kita berkumpul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul karena ada suatu kutipan-kutipan, ada suatu dorongan-dorongan yang di dalam hati kita, dan ini dorongan-dorongan yang mana dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar. Kita punya langkah, kita punya napas, kita punya pandangan, kita punya pikiran, semua akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita telah mendengarkan ceramah, yaitu Al-Imam Ghazali selalu mengingatkan kita, karena Imam Ghazali ini pandangannya yang luar biasa di dalam kehidupan umat, karena semua ulama kaliber semua berpatokan kepada Imam Ghazali masalah tasawuf. Jadi sampai itu kita punya ulama Hadramut, khususnya Habib Quddus bin Salim Al-Jufri. Kemudian ada ulama-ulama juga, mereka itu membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang membaca sampai ratusan kali khatam, ada sampai hafal Ihya Ulumuddin. Dan disitulah ilmu yang luar biasa. Kemudian kita telah dibacakan tadi bagaimana menjadi seorang ustadz, bagaimana seorang guru harus mempunyai pikiran yang luas, jangan sembrono. Apalagi kita dia baru lihat di YouTube atau lihat di mana, di Google, ada suatu perkataan, kemudian sampaikan kepada orang. Akhirnya ketika orang tanyakan, mestinya dia bisa dia jawab, akhirnya dia jawab dengan dia punya jawaban otaknya sendiri. Ini bahlul ini. Nah, ini kita ta'ab. Sampai itu kita selalu mengatakan wallahu a'lam. Sampai Al-Imamul Malik kalau tidak salah ditanyakan dia 40
40 pertanyaan, hanya dia sampaikan cuma 6. Jadi 34 itu dia katakan tidak tahu saya. Cuma 6 pertanyaan yang dia jawab. Imam Malik seorang imam, begitu juga imam-imam yang lain. Kalau mereka tidak tahu, mereka katakan tidak tahu. Ya, kita harus ada sifat gentleman, ada sifat rijal, ada sifat yang mana sifat yang membawa kita, langkah-langkah kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, masalah doa. Kalau orang-orang yang ahli melihat keadaan seseorang, kadang-kadang dia datang, ya Bib, ya fulan, ya ustadz, ya ulama, saya punya doa ini tidak diterima. Padahal saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ini, apa semuanya. Jawabannya dia bilang, kau punya ini mestinya 100%. Kalau diberikan ke dunia, di dunia kau punya permintaan ini 100%, kau bisa akan berubah, akan bisa menjadi kekufuran terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kau punya ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua doa diterima. Doa diterima. Tidak ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang pendusta apa semuanya ya. Tapi kalau orangnya khair, pasti diterima dia punya doa. Tapi doanya ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau tidak disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan di dunia, bisa menjadi kekufuran buat dia. Jadi kenikmatan itu, doa itu disimpan untuk kebaikan buat seseorang. Sampai itu kita berdoa, jangan bilang, ya Allah, kenapa saya punya doa tidak diterima? Ini bahlul juga ini. Ini bahlul. Seakan-akan Allah dia mau atur. Jangan. Semua dan setiap berdoa jangan diharap. Ini. Jangan diharap, diyakini. Kita tidak doa, kita harap aman. Ketika kita doa, kita lepas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita yakin bahwa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti positifnya akan kelihatan. Tapi kalau diharap, ya ini ta'ab. Tidak bisa. Kita berdoa, kita harap, kita yakini. Kenapa? Karena harapan ini tidak begitu mantap di dalam hati, tapi yakin itu lebih mantap daripada harapan. Kenapa? Keyakinan itu seakan-akan sudah diterima, tapi harapan itu, kapan? Masih ada tanda tanya. Ini harus kita taruh di pikiran kita, karena kebanyakan kita berdoa mengharap, bukan mengharap tetapi meyakini. Kalau mengharap itu berarti belum yakin, belum ada kepastian. Jadi setiap kita berdoa, kita lepas kepada Allah bahwasanya kita punya doa sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ini juga di bulan Muharram. Berapa hari lagi kita dianjurkan untuk puasa, yaitu puasa Asyura, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masuk Madinah, pada saat itu orang orang Yahudi itu diorang puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kamu amalkan, apa kamu kerjakan ini? Dia bilang, kami puasa ini karena pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel, dari genggaman siapa? Fir'aun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaq, kami ini lebih berhak untuk bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Kata Rasulullah, kalau saya hidup tahun akan datang, saya akan puasa hari ke-9, kemudian ke-10 untuk yukhalif, untuk tidak bersama atau untuk tidak sama dengan
amalan Bani Israel atau orang Yahudi. Jadi puasa ini kita lakukan supaya bisa menghapuskan kita punya dosa yang telah lalu. Jadi kita puasa, kita harus berusaha dan panggil kita punya anak-anak, kita punya istri, kita punya pembantu-pembantu, mereka ajak untuk berpuasa, karena anjuran ini sangat luar biasa. Karena di bulan haram, di bulan Muharram ini, Al-Muharram ini bulan yang mana kita punya amal ditambah. Kalau umpamanya kita punya sunnah-sunnah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Begitu kita punya kewajiban-kewajiban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tidak ada yang afdal kecuali puasa Ramadan, kemudian yaitu puasa bulan Muharram. Yang puasa dari awal, dari 1 Muharram sampai akhir tiada masalah. Ada yang 3 hari tiada masalah, yang 4 hari tiada masalah. Tapi jangan kita jatuh kepada makruh, yaitu hari Jumat. Tapi kalau dia puasa Kamis, Jumat, Sabtu tidak apa-apa. Kemudian dia puasa juga hari Senin, Kamis, lebih afdal. Kemudian kita ini nanti yaitu kita puasa Ta'asua wa Asyura, yaitu hari ke-9 dan hari ke-10. Pahalanya sangat luar biasa. Kalau kita sia-siakan, kita akan rugi di depan Allah Subhanahu wa taala, karena setahun sekali kita dapatkan puasa ini. Dengan itu kita semangatkan kita punya diri untuk puasa. Begitu juga kita punya keluarga. Kemudian kita buka bersama nanti di mana? Di Masjid Al-Khairat ini. Hari ke-10 Hari ke-10 kita undang Masjid Al-Khairat, mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk berbuka bersama. Kemungkinan kita ada baca, mungkin kita baca Yasin, kita baca zikir-zikir sedikit, kemudian kita baca doa-doa, yang mana doa-doa yang dianjurkan supaya kita puasa makbul, kemudian kita punya dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi atba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya mahabbah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya cinta ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya amal-amal ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kadang-kadang kita solat sunnah, jarang solat sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan untuk sujud kepadanya di waktu malam, di waktu apa saja. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadaqas salihin. Ya Allah ya Karim, Allahumma ya muharrik harrik qulubana fi ta'atik, ya muharrik harrik ajsamana fi ta'atik. Ya Allah ya Karim, Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah ya Karim, Allahumma ja'alna min atba'ika nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, من أتباعي حبيب الدوس بن سالم الجفري. يا الله يا كريم، اللهم انظرنا بلطفك يا الله يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.